Nej, det var på retsmedicinsk. Hvem er du? Hai guys, kembali lagi bersama Movie.com. Apa kabar kalian penonton setia Movie.com? Nadia harap kalian sehat dan bahagia ya. Di kesempatan kali ini, kita akan menceritakan alur cerita film psikopat lagi yang berjudul Night Watch, Demons Are Forever yang dirilis pada tahun 2023. Film ini bercerita tentang seorang cewek cantik bernama Emma yang nekat bekerja shift malam di kamar mayat untuk mengungkap misteri psikopat yang telah membuat ibu dan ayahnya trauma selama 30 tahun. Penasaran seperti apa kisahnya? Oke, langsung saja ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe dulu biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Emma, seorang mahasiswa kedokteran yang sedang sibuk mengecek barang-barang milik mendiang ibunya. Ternyata, ibunya meninggal karena terus dihantui rasa takut masa lalu. Di tengah kesibukan Emma, ayahnya, Martin, tiba-tiba mengalami serangan panik dan buru-buru mengamankan barang-barang tersebut. Ia tak ingin lagi mengingat tragedi mengerikan di masa lampau. Setelah ayahnya pergi, Emma yang muak dengan semua situasi itu menemukan potongan-potongan koran tua. Koran tersebut mengabarkan bahwa 30 tahun lalu, ayah dan ibunya adalah korban selamat dari serangan psikopat saat bertugas shift malam di kamar mayat. Mendengar hal itu, Emma pun memutuskan untuk menyelidiki agar bisa membantu ayahnya sembuh dari trauma lama. Malam harinya, Emma magang di kamar mayat tempat ayahnya dulu bekerja, sekaligus ingin mengungkap misteri psikopat yang pernah muncul 3 dekade lalu. Di sana, ia berbincang dengan seorang satpam wanita dan mengaku jika ia direkomendasikan oleh dosennya. Kommer de også op dernede fra. Det begynder at stinke hernede. Si satpam pun langsung mengajak Emma room tour sambil memperingatkan bahwa tempat ini sangat berhantu. Tak jarang terdengar teriakan kesakitan dari kamar otopsi. Tapi Emma yang penasaran tetap bertanya tentang teror psikopat masa lalu. Satpam pun menjelaskan bahwa benar, teror psikopat dengan pisau cutter pernah terjadi di tempat ini. Konon, psikopat tersebut memiliki ilmu rawa rontek yang membuatnya sulit mati meski dieksekusi. Kini, psikopat itu ditahan di sebuah rumah sakit jiwa. Setelah room tour selesai, Bu Satpam meminta Emma untuk mempersiapkan diri sebelum mulai bekerja shift malam esok hari. Di malam berikutnya, Emma memberitahu ayahnya, Martin, bahwa ia akan bertugas shift malam di kamar mayat tempat ayahnya dulu bekerja. Mendengar hal itu, Martin langsung merasakan ketakutan mendalam seakan trauma lama kembali menghantui. Suasana malam pun menjadi sepi dan mencekam ketika seluruh petugas sudah pulang. Meski begitu, Emma tetap bersemangat. Tidak peduli dengan kisah hantu karena dia tak percaya tahayul. Saat memeriksa kamar mayat, Emma kembali merasakan aura mistis. Ketika mengecek ruang otopsi, tiba-tiba ia mendengar jeritan seorang wanita. Emma hampir tidak percaya, tapi kini ia merasakan sendiri gangguan mistis yang kemarin pernah diceritakan satpam. Keesokan paginya, Emma yang masih panik menemui pacarnya untuk menenangkan diri dengan cara bercocok tanam. Ia bercerita bahwa dulu ibunya menderita trauma berat akibat diteror psikopat pisau cutter. Hingga hidupnya selalu merasa diintai.
Suatu hari, ibunya bahkan sampai bunuh diri akibat stres yang berkepanjangan. Emma yang melihat ayahnya mulai menunjukkan gejala serupa, pun memutuskan untuk mencari psikopat Warmer dan membuktikan bahwa psikopat itu kini tidak lagi berbahaya. Tujuannya, setelah membuktikan hal ini, ayahnya bisa kembali tenang dan hidup normal seperti sedia kala. Meski terdengar gila, laki-laki itu hanya bisa mendukung pacarnya. Han er massemorder og tidligere ikke kan få et møde. Sesampainya di rumah sakit jiwa, Emma mengaku sebagai mahasiswa psikologi yang ingin meneliti psikopat Warmer. Seorang penjaga langsung mengantarnya dan menjelaskan bahwa psikopat Warmer yang dulu brutal, kini sudah tua dan tak berdaya, bahkan memiliki gangguan mata yang membuatnya sangat sensitif terhadap cahaya. Sebelum masuk, petugas itu membekali Emma dengan alarm darurat jika terjadi hal yang darurat. Melihat psikopat Warmer yang dulu kejam kini sudah tua, Emma pun meluapkan kekesalannya. Untuk menenangkan ayahnya, ia merekam kondisi Warmer sambil menyalakan flashlight dan benar saja, Warmer langsung merintih kesakitan karena tidak tahan cahaya. Kun de her sørgelige rester tilbage. Er han traumerne værd? Saat alarm berbunyi, Emma memutuskan untuk segera pulang. Tapi, seketika pintu kamar terkunci sendiri. Sambil memanggil bantuan, Emma heran melihat sesuatu yang berada di rak dan tanpa disadari, ternyata Warmer berusaha mendekatinya dengan diam-diam. Untungnya, pintu segera terbuka menyelamatkan Emma dari situasi berbahaya. Di tengah kepanikan, Dr. Gunn meminta Emma untuk menceritakan semua yang terjadi dan menanyakan maksud kedatangannya menyelinap ke rumah sakit jiwa. Emma menjawab bahwa kedatangannya hanya untuk melihat kondisi psikopat yang pernah meneror orang tuanya, Martin dan Muzi. Mendengar kedua nama itu, Dr. Gunn terkejut karena Emma ternyata adalah anak dari survivor psikopat. Kemudian Emma menjelaskan bahwa sebenarnya ia berniat mengobati trauma ayahnya dengan menunjukkan kondisi Warmer saat ini. Namun cara itu dirasa tidak cukup, sehingga Dr. Gunn, seorang dokter kejiwaan, menawarkan diri untuk memeriksa kesehatan Martin. Mendengar hal itu, Emma yang lega pun berniat memberitahu ayahnya terlebih dahulu. Singkat cerita, si Emma menjelaskan bahwa kemarin ia sempat pergi ke rumah sakit jiwa untuk memeriksa psikopat Warmer. Dan kini Emma menyetel bukti rekaman kepada ayahnya dan memperlihatkan bahwa Warmer sudah tua dan lemah, tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Setelah menonton video itu, Emma meminta ayahnya untuk hidup tenang dan melupakan trauma masa lalu. Tak hanya itu, Dr. Gunn bersedia membantu memulihkan kondisi Martin. Namun di balik itu, Warmer ternyata bekerja sama dengan salah satu pengurus rumah sakit untuk melancarkan aksinya. Kini Warmer menugaskan kaki tangannya, Ben, untuk menghabisi salah satu incarannya, seorang pemuka agama. Singkat waktu, Ben mendatangi gereja tempat targetnya berada. Tanpa basa-basi, Ben menunjukkan tulisan di tangannya yang bertuliskan nama Warmer. Melihat itu, wanita itu panik dan mencoba kabur. Tapi tiba-tiba muncul seseorang misterius bertopeng mirip wajah Warmer, mirip psikopat Michael. Til Martin Borg.
Dengan gerak cepat, tanpa disadari, sosok tersebut tiba-tiba sudah berada di depan gerbang. Di tengah kepanikan, Ben terlihat santai setelah berhasil membuang mayat wanita itu di tengah keramaian. Sementara itu, fokus kembali ke Emma. Saat ia bekerja di kamar mayat, beberapa dokter dan kepolisian datang ke ruang otopsi. Mereka mengatakan bahwa luka pada jasad tersebut dipastikan ulah psikopat pisau cutter, dan khawatir bahwa Warmer mungkin telah kabur dari RSJ. Namun, detektif Karmer membantahnya, karena saat ini Warmer masih dikurung. Tapi tentu saja, kita telah melihatnya jika ada kaki tangan dan oknum yang membantu Warmer melanjutkan aksinya. Beberapa saat kemudian, Emma yang khawatir dengan ayahnya meminta tolong pada Maria untuk menggantikan dirinya berjaga sementara. Maria diingatkan bahwa tugasnya hanya menunggu dan mencatat laporan. Meski terdengar mudah, Maria meminta Emma segera pulang. Tanpa disadari, Ben telah tiba di kamar mayat dan bersiap melakukan sesuatu. Lalu beralih ke seorang pria agak tua yang baru pulang dari kumpulan bersama teman-temannya. Tiba-tiba sosok psikopat bertopeng Warmer muncul seperti ninja dan menyabet pria itu dengan cutter. Dalam sekaratnya, pria itu melihat sosok mengerikan yang semakin mendekat. Keesokan harinya, Emma dan teman-temannya panik saat menyadari Maria hilang saat berjaga malam. Ternyata Maria disekap oleh Ben, kaki tangan Warmer. Di tengah kepanikan, Maria berusaha membujuk Ben untuk membebaskannya, karena ia tidak tahu apa-apa. Namun, saat Maria menyedit nama Emma, ia salah tangkap dan mengira Maria adalah sang target. Di tengah percekcokan itu, Maria syok saat dihampiri sosok bertopeng mirip psikopat Michael. Apakah penonton penasaran siapa di balik topeng itu? Singkat cerita, Martin akhirnya memenuhi permintaan putrinya untuk melakukan konsultasi kejiwaan bersama Dr. Golf. Setibanya di ruangan, Dr. Golf langsung membahas trauma yang selama ini Martin derita. Martin menceritakan bahwa sejak insiden kopet, ia dan mendiang istrinya tidak bisa hidup tenang, seakan selalu diintai oleh sosok psikopat Warmer dengan pisau cutter. Trauma itu begitu parah hingga sang istri yang kurang tabah menghadapi ketakutan sampai tega meninggalkannya karena bunuh diri. Sementara itu, Maria yang telah mengetahui identitas sebenarnya di balik topeng Warmer dan melihat ada kesempatan untuk melakukan tipu muslihat. Menyadari Ben, kaki tangan Warmer, kurang kasih sayang, Maria pun melancarkan aksinya. Den må gerne komme ind og lægge hende så. Der er plads til den kan ligge. Akhirnya, Ben tewas di tangan Maria setelah berhasil dijebak. Tak lama kemudian, Maria mendapat telepon dari Emma yang sedang menuju keberadaan Maria bersama detektif Karmer. Maria panik dan berusaha memperingatkan Emma bahwa keluarganya sedang dalam bahaya, karena sosok psikopat sebenarnya adalah putri Warmer sendiri, Dr. Gunf. Ternyata, Gunf berniat meneruskan legasi ayahnya, sang psikopat pisau cutter, dan menuntaskan korban yang berhasil lolos di masa lalu, termasuk Martin. Di rumah sakit jiwa, saat Gunf mulai berbicara, Martin menjadi lumpuh setelah meminum teh yang diracuni dengan obat pelumpuh. Emma yang panik berusaha menelpon ayahnya, tapi sudah terlambat. Martin kini dibawa Gunf untuk menghadapi sang psikopat tua. Kembali ke Emma yang sampai ke rumah sakit jiwa, Emma sangat panik mencari ayahnya. Di saat itu juga, detektif Karmer juga berada di sana hendak menyusul Emma.
Namun di tengah pencariannya, Detektif Harmer bertemu dengan Gunf dan mencoba memperingatkan jika Gunf akan ditangkap akibat kasus pembunuhan. Melihat kejadian itu, Emma sangat terkejut melihat sosok dokter yang dianggapnya baik ternyata beneran sosok psikopat. Kembali ke Martin, di tengah kelumpuhan, Martin berusaha menggerakkan tubuhnya. Untungnya, Wormer yang kini tua dan buta hanya mengandalkan pendengaran. Wormer berkata bahwa Martin sudah ditakdirkan mati di tangannya, menganggap kegagalan 30 tahun lalu sebagai aib bagi reputasi Kopetnya. Dengan semangat luar biasa, Martin berhasil melakukan epic comeback, mengalahkan Kopet si Kopet tua itu dengan senjatanya sendiri. Kembali di sisi Emma, ia mencari jalan keluar. Tak lama kemudian, Gunter muncul lagi dengan cutternya. Melihat ayahnya selamat, kini mereka segera mencari jalan keluar. Kini Emma pun berhasil menemukan kesempatan dan menghabisi Gunter menggunakan pistol milik Karmer. Beberapa saat kemudian, mereka berdua yang berhasil dievakuasi merasa lega. Kini, teror psikopat pisau cutter telah berakhir selamanya. Singkat cerita, Martin dan Emma beserta circle-nya terlihat sedang berlibur di pantai. Emma merasa lega melihat senyum cerah ayahnya yang kini bebas dari rasa takut akan psikopat pisau cutter. Dan akhirnya, film ini pun berakhir dengan happy ending. Sekian alur cerita film Night Watch Demon Are Forever 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Movie.com. Saya Nadia undur diri, bye-bye.